Shalom. Shalom. Baik saudara, puji Tuhan, semua sehat? Amin. Baik, puji Tuhan saudara, kita diberi kesehatan, kita diberi istirahat dari sepanjang malam hingga pagi ini, kita boleh ada di rumah Tuhan. Baik saudara, kita persiapkan hati kita telah memuji Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kami datang Bapa ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini Bapa. Kami boleh ada di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh sehat. Bapa, kami telah memuji Engkau. Kami mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, biar akan disampaikan sungguh firman-Mu ya dan amin. Biar boleh mendewasakan kami, boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, serahkan jam-jam berikut ini. Juga pimpin Tuhan teman-teman yang belum tiba Tuhan, tibakan dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat pagi. Baik saudara, kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Sudah siap saudara? Baik saudara. Saudara, ya, adakah di antara kita yang pernah menyesali kehidupan kita yang sekarang ini? Ada nggak saudara? Misalnya saudara, apa? Kenapa rambut saya kok keriting gitu? Ya, ada nggak saudara yang kayak menyesali hidup kita gitu? Kenapa saya keriting rambut saya? Ya, ada lagi yang menyesali kenapa hidung saya pesek gitu? Ada nggak? Ada nggak yang nyesal gitu saudara? Ada. Ya itu manusiawi ya saudara ya. Kita tidak sempurna memang ya saudara. Tapi ingat saudara, apa yang Tuhan ciptakan itu yang terbaik. Amin. Itu sudah terbaik buat kita. Ada orang yang gerutu, aduh kulit saya hitam nih, kok dia putih sih? Ya, bagus kulit itu putih gitu. Kenapa saya hitam gitu loh? Jadi seringkali memang kita sebagai manusia suka nggak puas gitu ya dengan diri kita. Jadi, tapi ingat saudara, Tuhan sudah membentuk saudara sedemikian rupa. Ada seperti begini. Ya, itu karena Tuhan ada maksudnya saudara, amin. Itu rencana Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya saudara ya. Jadi jangan menyesal saudara, jangan menyesal. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah there is no coincidence. Artinya apa? Tidak ada yang kebetulan. There is no coincidence, ya. Tidak ada yang kebetulan saudara, ya. Tidak ada yang kebetulan bagi saudara dan saya. Ternyata bukan itu di dalam Alkitab saudara, dicatat saudara, ya. Tidak ada istilah kebetulan. Ya, kejadian kita ini dahsyat saudara. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Kejadian kita luar biasa saudara. Ya. Kejadian kita luar biasa. Kenapa saya bilang kejadian kita luar biasa? Coba bayangkan, ya, ketika orang tua kita, ya, kita kan manusia di dunia ini terjadi karena hubungan suami istri. Betul lah? Ya, karena suami istri hubungan ada kita. Ya, coba bayangkan, ketika orang tua kita berhubungan, berjuta-juta sel sperma yang disemprotkan ke dalam rahim ibu kita, betul nggak? Jutaan saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Yang terpilih kita. Ya, ketika sperma itu disemprotkan ke kandungan ibu kita, ternyata yang jadi siapa? Kita. Dari sekian juta sperma yang jadi saudara dan saya. Luar biasa nggak? Luar biasa saudara. Ya, jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya nggak sia-sia saudara. Ada purpose, ada tujuannya saudara ya. Ada tujuan. Teologi Calvin dan Luther mengatakan, menyebutkan bahwa tidak ada yang terjadi kebetulan ya bagi orang percaya. Nah sekarang ini ditekankan ya. Tidak ada yang kebetulan kita jadi seperti begini saudara. Nggak ada kebetulan. Seburuk apapun kita ya, sejelek apapun kita, tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Tuhan. Amin. Ya. Allah tidak pernah lepas dari kendali dalam hidup kita saudara. Tidak pernah lepas saudara. Dia bertanggung jawab. Dia sudah menciptakan kita. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Allah tidak pernah lepas kendali. Pasti ada rencana Tuhan di dalam setiap pergumulan yang atau penderitaan yang kita alami saudara ya. Setiap kita menderita, kita susah,
kita dianiaya, pasti ada satu tujuan Tuhan, ya. Memang ketika kita mengalaminya, kita kadang-kadang mengeluh ya saudara. Aduh, kenapa sih saya susah? Ya, kenapa sih hidup saya begini gitu loh? Kenapa sih jadi pencuri gitu loh? Ya kan? Kenapa? Nah, ternyata semua itu yang terjadi dalam hidup kita, semua itu ada di dalam rencana Tuhan, ya. Dalam rencana Tuhan. Jadi di dalam hidup ini pasti ada pergumulan kita. Allah kita itu Allah yang prudensial. Allah yang apa, saudara? Allah yang memelihara umatnya. Ya, dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab, saudara. Dia Allah yang prudensial, yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Ya, dia ciptakan matahari. Coba, setiap hari dia berkeliling bumi, saudara. Ya, nggak berhenti tuh. Udah berapa abad nih matahari ini di bumi? Ya, dia bertanggung jawab. Nggak pernah sedetik pun dia berhenti, gitu. Ya, ada bulan dari bintang. Dia menciptakan satu kebetulan. Ya, dia ciptakan untuk manusia di bumi ini bermanfaat. Dia ada tujuannya. Ya, setiap ciptanya ada tujuannya. Jadi saudara, kita akan melihat ada beberapa kejadian yang bisa kita pelajari ya di saat ini, firman ini. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ada satu kejadian, ada satu kisah tentang siapa saudara? Sakeus. Ya, tentang Sakeus, pemungut cukai yang sangat jahat, yang sangat dibenci oleh bangsa Israel, saudara. Ya, ini kita akan baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Lukas 19 ayat 1 sampai 5, ya. Kalau yang ada silakan dibuka. Ini saya bacakan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, saudara. Dia jadi lari, badan pendek, melihat Yesus dia susah, saudara ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara ya untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, saudara, di dalam ayat ini kalau kita baca di dalam ayat 5, saya melihat kok ada satu kejanggalan gitu loh. Di dalam yang ayat kita baca tadi, ternyata saya renungkan kayak ada satu ayat, kisah yang agak janggal itu. Janggalnya gimana, saudara? Kenapa janggal? Karena kok tiba-tiba Yesus bisa-bisanya memanggil si Sakeus, Sakeus segera turun, aku akan menumpang di rumahmu. Kok? Sekarang pertanyaannya, kalau kita sedang berjalan, misalnya di mall, saudara, jalan, tiba-tiba orang manggil kita gitu, ya, manggil kita. Misalnya, siapa? Steven. Saya nengok ke belakang, saya nggak kenal dia. Kira-kira heran ya? Heran ya? Siapa dia? Ya nggak? Kita heran, siapa dia kok dia bisa manggil nama saya gitu loh. Ya nggak? Padahal saya juga nggak kenal dia gitu loh. Jadi ada satu keheranan kan? Kenapa kok tiba-tiba ada orang memanggil saya? Nah, pasti kita bingung ya. Pasti saudara kita kaget karena kita tidak mengenal dia. Nah, di dalam perikop ini, apakah Sakeus mengenal Yesus sebelumnya? Ternyata tidak juga, saudara. Dia hanya mendengar. Dia mendengar. Sebelum Yesus masuk ke Yeriko, dikatakan bahwa Sakeus pernah mendengar nama Yesus. Dia tuh seorang apa, saudara? Dia seorang yang bisa menemukan, bisa bikin mujizat, gitu ya, saudara. Jadi dia pernah tahu, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tapi dia punya asa ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, jadi Yesus, kenapa kok Yesus tahu ya? Yesus mengenal dia. Kenapa? Ya, ternyata karena Yesus Allah sendiri, saudara. Ya, karena dia Tuhan sendiri yang maha tahu. Ya, dia mengenal saudara dan saya. Amin. Dia mengenal setiap pergumulan saudara dan saya. Amin. Apapun masalah kita, dia tahu. Ya, ketika kita susah, ketika kita senang, dia sangat tahu, saudara, sangat tahu. Ya, jadi bukan satu kebetulan Yesus melintasi kota Yeriko. Yesus sangat mengenal Sakeus karena dia Allah sendiri, saudara ya. Karena dia Allah sendiri.
Nah, lalu di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4 saya bacakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, ya. Badannya pendek, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ, saudara. Ya. Jadi yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Zacchaeus catches the time of God. Dia menangkap waktunya Tuhan. Luar biasa, saudara. Banyak seringkali kita sering di luar bilang, ada ibadah sana yuk, kita firman, kita ikut ibadah. Ada sekarang nanggepinnya acuh tak acuh, jangan. Kadang-kadang nggak bisa, gue pergi kerja, gue repot, inilah. Ya mbak, apapun alasannya begitu banyak, saudara. Ketika orang diberitakan kabar baik, banyak sekali orang yang tidak respon, saudara. Tidak respon. Dia tidak menangkap waktunya Tuhan. Ya, padahal apa, saudara? Ketika kita duduk diam di sini, kita ada di tempat ini, kita mendengar firman Tuhan, kita bersyukur karena apa? Tuhan mau memberkati kita, ya. Tuhan mau memberkati kita melalui firman-Nya. Kita mau, Tuhan mau agar kita didewasakan dengan firman-Nya. Memang kerja perlu, saudara, ya. Kerja perlu. Tuhan bilang apa? Kalau tidak kerja jangan makan, ya. Ataupun kalau nggak kerja jangan makan. Jadi kerja dulu. Tapi terlebih lagi kita harus juga memprioritaskan hidup kita juga untuk apa? Untuk duduk diam di kaki Tuhan, ya. Untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Jadi banyak orang yang mengabaikan kesempatan yang berharga, ya. Ketika hamba Tuhan memberitakan kabar baik yang akan melepaskan kita dari apa, saudara? Belenggu dosa, ya. Syaratnya apa, saudara, kita lepas dari belenggu dosa? Memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita sudah terikat dosa. Tapi Tuhan datang untuk apa? Membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Yaitu dengan apa? Dengan firman-Nya. Kita dengar firman, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan katakan apa? Engkau bersama aku di surga. Wah, itu janji luar biasa, saudara. Ada nggak yang bisa janji begitu? Nabi? Siapa? Nggak ada yang bisa janji seperti itu, saudara. Hanya Yesus yang bisa janji. Jadi bukan satu kebetulan juga kita ada di hadirat Tuhan saat ini, saudara. Ya, ini bukan satu kebetulan. Saudara dari tempat ini bukan satu kebetulan. Kita dipilih. Amin. Kita dipilih Tuhan. Kita boleh duduk di tempat ini. Amin. Ya. Kalau bukan rencana Tuhan, kita nggak mungkin ada di sini, saudara. Amin. Ya, tidak mungkin. Jadi bukan satu kebetulan. Tuhan sudah merencanakan hari ini, tanggal 3 Februari 2024, ya. Kita berkumpul jam 11. Kita boleh berkumpul di tempat ini, saudara, ya. Untuk apa? Untuk diam dalam hadiratnya. Untuk apa? Mendengar firman-Nya, ya. Mendengar firman-Nya. Jadi don't worry, He really knows what your problem. Jadi jangan takut. Apapun masalah kita datang pada Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, dialah jalan, ya. Jalan bagi setiap masalah kita. Apapun masalah kita, ya. Yesus jalan. Jalan. Jadi kita yang ketiga dikatakan bahwa penderitaan dan penganiayaan adalah satu proses pendewasaan bagi iman kita, saudara. Amin. Memang kadang-kadang sekarang gini, kalau orang ke sekolah kan katanya mesti ada ujian, ya nggak, harus dia nilainya bagus, kita harus belajar supaya kita naik kelas, naik tingkat, gitu. Ya, jadi masalah juga begitu, saudara, ya. Masalah juga begitu. Supaya apa? Kita kuat. Ketika kita menghadapi masalah, oh ini saya udah pernah, ya, saya tahu cara mengatasinya. Ya, ketika masalah datang, saya tahu cara mengatasinya. Ya, jadi kita percaya bahwa semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, semua baik. Ya. Sampai Tuhan bilang apa? Semua baik, Tuhan bilang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua baik. Kadang-kadang kita pikir, kenapa baik Tuhan? Padahal saya tuh difitnah orang, ya. Saya tuh dijahatin orang. Kok Tuhan bilang mengucap syukur? Tuhan bilang mengucap syukur senantiasa, ya, dalam segala hal. Ya, secara manusia kita bingung, ya, secara manusia.
Kadang-kadang kita nggak mengerti apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya. Kok saya susah banget? Kok saya difitnah orang? Ya, kenapa? Ternyata kita belum tahu, saudara. Akhirnya, ya, akhir dari penderitaan kita belum tahu apa. Ya, itu rahasia Tuhan. Yang penting apa, saudara? Kita berharap hanya pada Tuhan. Ketika masalah datang, kita datang pada Tuhan. Kita mengadu sama Tuhan. Ya, saya percaya tidak selamanya kita ditinggalkan. Ya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Ya, kita pasti kita pernah berbuat salah, saudara. Mungkin penderitaan kita mungkin karena kesalahan kita juga, saudara. Ya nggak? Mungkin kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa, sehingga kesalahan kita itu yang membuat hidup kita susah. Ya nggak? Pasti kita pernah mengalami, ya nggak? Tidak ada orang yang sempurna. Ya nggak? Ketika kita misalnya ada orang yang digebukin rame-rame, kenapa? Oh, dia nolong, ya, dia nolong, ya, dia karena nyolong sendal misalnya, digebukin orang, nah, misalnya kayak gitu. Jadi penderitaan itu karena mungkin karena kita membuat salah sendiri, gitu kan. Jadi kita harus koreksi hidup kita juga. Kenapa kita susah? Kenapa kita dibenci orang? Mungkin dari perkataan kita, ya, perkataan kita tuh kasar sama orang, ya, perkataan kita tuh tidak menyenangkan orang, ya. Jadi kita nggak disukai sama orang, ya. Ada orang yang mungkin ketika ada teman yang pergi, kayaknya dia sedih gitu, aduh kenapa sih kamu ninggalin kita? Gitu. Kenapa? Karena dia dicintai oleh teman-temannya. Karena apa? Karena ada dia tuh merasa kita tuh bahagia, diberkati. Terus ada lagi yang bilang gini, aduh jangan ajak dia deh, jangan ajak dia ke rumah gue deh, jangan, gue nggak suka, gue susah kalau ada dia. Coba, seneng nggak saudara kalau digituin orang? Nggak suka ya, nggak suka. Jadi jadilah kita bertutur kata yang baik, berkelakuan baik, ya, agar apa? Kita juga boleh menyenangkan orang sekeliling kita, boleh menjadi berkat, menjadi terang. Tuhan bilang kan, jadilah garang dan terang, ya, jadilah garang dan terang, ya. Kalau hidup kita nggak jadi berkat, jadi batu sandungan di mana-mana, kira-kira bisa nggak jadi terang, jadi berkat? Nggak bisa, saudara, nggak bisa, ya. Jadi ingat, saudara. Jadi Tuhan menciptakan saudara saya untuk apa? Untuk suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, berbuatlah sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, ya, menolong orang, melayani di gereja, ya, apapun talenta yang kita bisa, mari saudara lakukan. Jangan bermalas-malasan, karena Tuhan bilang apa? Waktunya sangat singkat, ya. Hidup kita berapa tahun lagi, ya? Dan hidup kita tidak ditentukan dengan umur lagi, ya nggak? Ada yang muda-muda sudah panggil pulang, ya. Ada yang udah tua belum pulang juga kan. Nah, jadi jangan pikir saya masih muda, belum tentu, saudara, ya, belum tentu. Jadi ingat, saudara, Yesus menciptakan kita pasti ada tujuan, ada purpose, ya. Di dalam Lukas 19 ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, coba saudara, kira-kira kalau ada Presiden Jokowi lewat gitu, saudara, hey Stephen, saya mau nginep di rumah kamu. Wah, gila nggak saudara? Gila nggak saudara? Wah, kita kayak ketiban apa, rezeki apa gitu. Wah, luar biasa, begitu bangganya, senangnya. Demikian juga si Zakheus, saudara. Yesus melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Zakheus, ya. Yaitu dia mau membuka hatinya untuk Yesus. Ketika Yesus bilang, hey Zakheus, turun segera, aku mau menumpang di rumahmu. Ya, Zakheus bilang, oh ya, yes Lord, yes Lord. Yes, ya. Banyak orang yang sudah mendengar Yesus itu apa? Miracle worker, ya, the healer, forgiver sins. Apa saudara? Dia bisa membuat mujizat, ya. Dia penyembuh, ya.
Dia apa lagi? Dia yang bisa mengampuni dosa kita, saudara. Ada orang dikabarkan begitu. Remeh, saudara. Ya, masa sih gitu. Enggak percaya, saudara. Enggak percaya. Karena apa? Dia tidak mendengar firman. Dia tidak pernah duduk di tempat di bangku ini. Ya, dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jadi dia tidak ada iman. Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mau beriman? Ya enggak? Dengan nama Yesus saja nggak pernah. Ya, bagaimana orang mau beriman? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Jadi memang dulu Zakheus pemungut cukai yang jahat. Ya. Dia kejam, menindas penduduk Israel. Dia menindas, saudara. Dipungut pajak sebesar-besarnya sampai orang itu susah hidupnya, saudara. Ya, dia sangat kejam. Dia dibenci bangsa Israel. Tapi semua proses pendewasaan iman yang diizinkan Tuhan terjadi pada diri Zakheus. Ya, itu satu proses. Kadang-kadang kita diizinkan juga kita berbuat sesuatu untuk apa, saudara? Untuk mendewasakan kita. Ya, bahwa ternyata ini nggak benar. Ya, apa yang kita perbuat ini salah. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita melakukan kesalahan supaya apa? Kita tahu, don't do it again. Ya, jangan lakukan ini lagi. Ya, ini nggak baik. Ya, ini tidak berkenan sama aku. Jadi ingat, saudara, ketika Tuhan menegur kita, hendaklah kita mengoreksi diri kita, ya, mengoreksi diri kita. Apakah jalan kita salah? Ya, mungkin jalan kita nggak benar. Ya, Tuhan menegur saudara saya. Ya, jadi memang Zakheus dulu orang brengsek, dia dibenci. Mungkin jadi hal demikian yang memproses hidup dia. Penderitaan bisa terjadi pada kita semua, saudara. Ya, karena pasti ada rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita. Misalnya siapa, saudara? Sini saya ada kasih beberapa contoh di dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, jadi dulunya dia suka meras orang, ya, melalui pajak. Dia meras orang, korupsi, dia memeras orang. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan di dalam hidupnya. Dia bilang, kalau saya merugikan orang 100, saya ganti 400. Coba, luar biasa. Ini bukan satu kebetulan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan di dalam hidupnya. Saya percaya kita juga bukan satu kebetulan. Mungkin saya berjumpa benar-benar dengan Yesus ketika saya apa? Ketika saya di dalam dosa, saudara. Ya. Ketika kita melakukan dosa, saya berjumpa dengan Yesus. Yesus mengubahkan saudara dan saya. Ya, Yesus mengubahkan kita, saudara. Karena apa, saudara? Kita mendengar firman yang disampaikan. Ya, Tuhan mengasihi saudara. Ya. Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, wah, luar biasa, saudara. Memang dosa saya banyak, saudara. Tapi Dia datang untuk saya dari sorga. Luar biasa, saudara. Untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Ya, bukan satu kebetulan. Yesus mengasihi kita. Dia tahu persis siapa kita. Ya, Dia tahu persis. Jadi setelah melalui perjalanan bertemu Yesus, dia diubahkan. Ya. Lalu apalagi, saudara? Di dalam Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Coba, saudara, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, saudara, di padang pasir, Musa dengan bangsa Israel, ya, Tuhan punya rencana yang besar. Kenapa dia mesti jalan di padang pasir sampai 40 tahun, saudara? Ya, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang memproses bangsa Israel, ya, supaya menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang militan,
menjadi bangsa pilihan. Ya, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Ternyata Tuhan punya rencana besar pada Musa. Ya, Musa ketika dia menghadapi laut Tiberau, secara manusia syok lah saudara. Kita udah dikejar ya, udah dikejar sama Firaun dengan pasukan berkudanya. Dia mengejar kita, tapi udah di pinggir pantai laut. Coba mau kemana saudara? Dia di belakang kita. Hah? Pasti secara manusia bisa frustasi saudara ya. Ya kita mati deh, mati. Tapi Musa dikatakan sih, dia mengangkat tangannya saudara. Dia mengangkat tangannya berdoa semalaman-malaman. Laut terbelah saudara. Laut terbelah menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Ya. Jadi bukan satu kebetulan juga saudara. Kenapa Musa dibawa ke pinggir laut? Tuhan akan menunjukkan kuasanya, ya nggak? Tuhan mau menunjukkan kuasanya, ya. Dia menunjukkan kuasanya. Tuhan mau menunjukkan apa saudara? Tuhan mau menunjukkan bahwa aku punya rencana yang besar untuk kamu, untuk bangsa Israel dan untuk kita semua. Ketika masalah datang, penderitaan datang, percaya saudara, ya Tuhan bersama kita. Jangan takut. Amin. Yang pasti ada jalan keluar. Musa dikasih jalan di laut Tiberau, coba diberi jalan keluar. Jangan takut. Lalu saya bicara satu lagi di dalam Kejadian 45 ayat 4-5 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka dan katanya lagi, akulah Yusuf, saudara-saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, saya baca ini. Saya baca ayat ini sudah. Tuhan, kadang-kadang kita di satu keluarga gitu. Saya menangis saudara ketika saya baca ayat. Kadang-kadang kita di satu keluarga ya. Di antara kita, saudara kita, ada yang Tuhan izinkan susah, saudara. Ya, diizinkan susah. Dia bersusah-susah. Contohnya lah, hidup saya. Saya ditinggal mati oleh papa saya masih umur setahun. Lalu mama saya susah. Lalu ternyata cici saya menghadapi kehidupan dewasa, begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan. Ya, untuk apa? Untuk berjuang supaya kita adik-adiknya hidup. Kita hidup. Memang yang dilakukan kadang-kadang tidak berkenan sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan, saya percaya Tuhan punya satu rencana buat keluarga kami sehingga kami bisa berhidup sampai saat ini. Ya, mereka boleh bersusah-susah, mereka kerja banyak pulang, ya, siang malam gitu. Jadi untuk apa saudara? Untuk keluarga ini bisa hidup. Ya, saya bayangin Yusuf udah dianiaya saudara, ya, dijual, difitnah, masukin penjara saudara. Coba berbiasa saudara penderitaan. Tapi ada satu rencana Tuhan yang luar biasa saudara. Dikatakan di sini, tetapi sekarang janganlah susah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku, ya, mendahului kamu. Jadi kadang-kadang ada saudara kita diizinkan sampai susah untuk kita, ya, karena itu satu rencana Tuhan juga saudara, ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita melihat bahwa di akhirnya Tuhan punya rencana yang luar biasa, ya, dalam hidup kita. Ya, jadi bukan kita sama keluarga, kita harus akur, kita saling menolong. Jadi saya renungkan, iya rencana Tuhan ya, kenapa kita diizinkan susah? Ternyata ada satu rencana Tuhan yang luar biasa, supaya apa? Keluarga kita selamat, ya, keluarga kita diselamatkan gitu. Jadi kalau kita susah, kita menderita ini saudara, jangan takut, ya.
Ternyata dari semua penderitaannya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Mungkin penderitaan itu sedang menimpa kita semua, saudara. Mungkin ada di antara kita yang sedang lagi kesusahan, ya, menghadapi masalah yang begitu berat. Saya lihat misalnya Pak Dwi, ya, istrinya yang sedang sakit. Saya bayangin dia betapa hatinya susah gitu ya, gembala kita. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya percaya ada satu rencana Tuhan yang luar biasa, ya, yang akan terjadi oleh keluarga Pak Dwi. Ya, kemarin istri saya bilang, dan ayo mimpi lu, dan mimpiin Pak Dwi, dan mimpi apa? Ya. Saya tuh tiba-tiba diajak ada orang mau konseling, mau ketemu Pak Dwi, gitu. Saya anterin ke rumah Pak Dwi. Ternyata rumah Pak Dwi, dan wah bagus sekali, dan megah gitu. Saya bilang, oh ya, jangan-jangan mau Pak Dwi di surga udah jadi. Saya bilang, rumahnya aduh bagus banget, dan saya jadi sampai mau konseling orang, jadi sampai terkagum-kagum melihat rumah Pak Dwi. Wah besar sekali, bagus sekali rumah Pak Dwi gitu. Wah, jadi saya bilang, ya itulah saudara, saya percaya saudara ya, apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin saudara. Dia menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi percayalah, bukan satu kebetulan kita ada di tempat ini saudara. Amin. Ya, Yesus sangat mengenal saudara dan saya. Ya, dia sangat mengenal saudara dan saya. Yesus sangat tahu semua pergumulan hidup saudara dan saya. Ya, dia sangat tahu. Jadi remember, God's plan was really amazing for you. Rencana Tuhan itu luar biasa buat saudara dan saya. Ingat saudara. Ya, jadi masalah apapun jangan takut. Tuhan bilang apa? I am with you. Aku bersama denganmu. Coba, luar biasa gak? Yang menyertai kita. Bukan pas pampres lagi, ya nggak? Tuhan Yesus menyertai kita, dia bilang. Amin. Haleluya. Kemudian begitu saya kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Tahu ya saudara? Ya. 1, 2, 3. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu buat aku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Bapa. Ya Bapa, firman menjadi rema, menjadi kekuatan, mendewasakan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mau melayani Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan menurut talenta yang Kau berikan. Terima kasih Bapak.
ampuni segala kekurangan kami, sempurnakan kami menurut kehendak-Mu. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala di tempat ini, Pastor Dwi Tuhan, berkati kesehatannya, beri hikmat, beri kesabaran yang lebih lagi Tuhan untuk membimbing kami. Berkati keluarganya, istrinya Tuhan, kami percaya mujizat masih ada, Kau sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih, sembuhkan Borika, berkati anak-anaknya Tuhan, agar menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Terima kasih Bapak. Berkati juga jemaat di tempat ini Bapak, pakai menurut talenta yang Kau berikan. Kami serahkan Bapak dan juga berikut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami percaya katakan, Amin. Haleluya.